warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa dalam acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Yeni Yunita SPD, yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 11. Tak lupa salawat serta salam kita sanjung ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Muawiyah SD, yang merupakan Ketua Jurusan Multimedia mewakili Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh. Sebelum Ibu Yeni Yunita SPD menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif, kami mohon kesediaan Bapak Muawiyah SD untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa berhadir mengikuti kegiatan sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian tidak lupa pula salawat beriring salam mari selalu kita sanjung juga kehadiran Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan kehadiran beliau membawa banyak sekali pencerahan, kenikmatan seperti yang kita rasakan sampai saat ini. Baik yang kami hormati rekan-rekan yang sudah bergabung mengikuti sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah, yang kami hormati yang spesial tentunya calon guru penggerak Angkatan 11 Bu Yeni Yunita SPD. Harapan kami apa nanti yang akan disampaikan oleh Bu Yunita dapat menjadi pengalaman di lingkungan sekolah kita. Jadi sedikit ini kami menyampaikan tentang budaya positif. Nah, jadi budaya positif ini sangat penting untuk diterapkan di lingkungan sekolah, di mana dengan adanya budaya positif ini dapat meningkatkan karakter murid. Karena di dalam budaya positif ini kita temukan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di lingkungan sekolah yang bertumbuh pada murid. Maka dari itu murid akan terus berkembang dengan berpikir kritis, hormat dan penuh tanggung jawab. Kemudian salah satu yang diterapkan di budaya positif ini di lingkungan sekolah kita itu tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif ini di mana suatu metode tentang pendekatan yang dilakukan oleh pendidik atau lingkungan sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan diri pada murid itu sendiri. Nah, jadi sehingga murid itu pada saat melakukan disiplin positif atau melaksanakan disiplin positif, dia tanpa adanya hukuman, ancaman dan juga penghargaan. Jadi ini murni dari dalam dirinya sendiri. Nah, kemudian apabila nanti, dan ini juga sudah kita terapkan di lingkungan sekolah, apabila kita menemukan murid yang melakukan kesalahan, nah kesalahan itu oleh lingkungan sekolah itu diterapkan satu hal yang jelas, kita tidak menerapkan itu hukuman,
tidak juga penerapan hukum atau cara disiplin positif ini, sehingga si anak untuk ke depan dan selanjutnya tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Dan ini mungkin sedikit informasi kepada klien dan rekan-rekan bahwa di sekolah sudah menerapkan tentang budaya positif dan salah satunya adalah disiplin positif. Untuk selanjutnya nanti kita dengarkan, mungkin ada beberapa yang belum kita pahami dan insya Allah itu akan hal-hal yang baik akan diterapkan di SMK 5 Telkom Banda Aceh. Dan harapan semua kita bisa terus meningkatkan keterampilan pada peserta didik, dan di satu sisi juga kita harus meningkatkan keterampilan atau karakter peserta didik. Jadi ada dua hal, dan insya Allah dengan salah satunya penerapan disiplin positif ini, kedua-duanya akan kita terapkan, yaitu keterampilan kejuruannya dan karakternya, insya Allah. Jadi harapan acara hari ini bisa berlangsung dengan sukses, dan sukses juga untuk Bu Yeni Yunita sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Amin. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara berlangsung dengan sukses untuk hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muawiyah SD atas kata sambutannya. Dan selanjutnya kita persilahkan kepada Ibu Yeni Yunita untuk dapat mempresentasikan tentang diseminasi budaya positif. Kepada Ibu Yeni Yunita kita persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada moderator kita, Ibu Rizka SPD. Terima kasih juga kepada Bapak Muawiyah SD atas kata sambutannya. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Dewan Guru SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh atas waktu yang diluangkannya pada hari ini. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya ingin berpantun dulu. Ya, mohon semangat untuk menjawab. Pak Mamat menanam tomat. Tomat ditanam di pinggir sumur. Ya, Bapak Ibu mohon jawab salam dengan semangat. Saya doakan semoga kita dipanjangkan umur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, daging kurban dibuat gulai. Jangan lupa bumbu karinya. Sebelum acara dimulai, beri dulu dong tepuk tangannya. Oke, terima kasih. Ya, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, saya di sini bukan memberikan seminar, bukan juga memberikan pelatihan, dan bukan paling hebat di antara Bapak Ibu semua. Saya di sini cuma berbagi informasi yang saya dapatkan sebelumnya di program pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Jadi jikalau ada dalam penyampaian nanti kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena itu merupakan kefakiran saya atas ilmu yang saya miliki. Ya, Bapak Ibu, baiklah, acara akan segera kita mulai, yaitu aksi nyata modul 14 diseminasi budaya positif oleh Yeni Yunita SPD CGP Angkatan 11 SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh. Ya Bapak Ibu, ini adalah fasilitator saya, Ibu Nur Aini SPD. Ada pengajar praktik yang sering mendatangi saya di SMK Negeri 5, yaitu Bapak Muhammad Reja SPDM SI, dan saya sendiri Yeni Yunita SPD. Bapak Ibu, diseminasi itu adalah penyebaran informasi praktik baik tentang budaya positif sekolah. Jadi sekarang kita sebutnya diseminasi, ya, menyebarkan informasi. Sebenarnya ini sudah lama kita lakukan. Tujuan dari diseminasi budaya positif hari ini adalah yang pertama, saya melaksanakan tugas saya selaku CGP Angkatan 11, yaitu tugas aksi nyata modul 14 tentang budaya positif.
Dan yang kedua, tujuannya adalah menyebarkan dan mengajak Bapak Ibu semua untuk menerapkan budaya positif kepada seluruh warga sekolah, terkhusus di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa kita sendiri SMK Negeri 5 telah melakukan budaya positif ini dari dulu, ya. Sebelum saya memperkenalkan kepada Bapak Ibu sudah duluan melaksanakannya itu sesuai dengan program sekolah kita. Pengertian budaya sekolah. Budaya sekolah adalah tradisi atau kebiasaan keseharian yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan warga sekolah yang diterapkan dalam berinteraksi satu sama lain dalam menghadapi masalah maupun meraih pencapaian, dan tentunya dilakukan secara terus-menerus dengan harapan menjadi warisan tradisi budaya yang baik di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh. Budaya positif sendiri berarti yaitu nilai, keyakinan, dan kebiasaan sehari-hari yang kita lakukan untuk berkembangnya pribadi peserta didik kita menjadi pribadi yang positif, bertanggung jawab, dan berkarakter baik. Seperti yang sebelumnya tadi saya katakan bahwa budaya itu adalah kebiasaan sehari-hari, hal-hal kecil yang kita lakukan dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus, tentunya harus didukung oleh sistem sekolah, yaitu warga sekolah dan lingkungan sekolah itu sendiri. Dan ini budaya positif yang sudah berjalan di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh. Kita lihat begitu banyak kegiatan positif, budaya positif yang telah kita laksanakan. Ada memberi bimbingan kepada siswa dan berkolaborasi dengan orang tua tak kala siswa menghadapi persoalan-persoalan yang harus mengharuskan kita berkolaborasi dengan orang tua. Ya, seperti yang kita tahu bahwa untuk menerapkan budaya positif itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh kolaborasi dengan teman sejawat, dengan lingkungan warga sekolah, dan juga dengan orang tua. Selain itu kita juga melaksanakan Jumat rutin mengaji yang diisikan ceramah oleh siswa-siswi sendiri, dan juga sedekah infak yang nantinya hasil dari itu akan kita berikan kepada siswa-siswi kita sendiri yang kurang mampu. Selanjutnya melaksanakan akar karakter. Ini setiap pagi kita lakukan sebelum masuk kelas. Itu dilaksanakan, kita menasihati siswa-siswi kita membangunkan nilai-nilai kebajikan dari dalam dirinya agar mereka mau dan mengikuti apa yang dikatakan diarahkan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi intrinstiknya. Jadi bukan karena paksaan, tapi karena kemauan dari diri mereka. Setelah itu kita juga ada sosialisasi anti bullying kepada warga sekolah oleh ibu kepala sekolah. Dan selanjutnya juga kita mengadakan acara-acara besar, memperingati acara-acara besar yang diadakan setiap tahunnya, salah satunya yaitu HUT RI, Maulid Nabi, dan lain-lainnya. Dan yang tak kalah penting juga setiap pagi kita Dewan Guru menyambut siswa-siswi kita di depan gerbang untuk menerapkan budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu semua kita terapkan agar anak-anak kita nantinya bisa menjadi anak-anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Ya Bapak Ibu, sebenarnya konsep inti budaya positif itu ada banyak ya. Jadi seorang guru yang baik tentunya harus memiliki konsep budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah maupun di rumah, agar suasana rumah maupun sekolah menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak untuk berbagi informasi maupun berinteraksi satu sama lain. Adapun konsep budaya positif terdiri dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dan ini segitiga restitusi ini mungkin agak baru, padahal kita mungkin sudah sering melaksanakannya, tapi ada hal-hal kecil yang harus kita perbaiki lagi. Nah, disiplin positif merupakan pendekatan cara mendidik anak untuk melakukan kontrol akan dirinya. Jadi ini yang ingin kita terapkan agar peserta didik itu mau melakukan apa yang aturan-aturan diterapkan, agar mereka menumbuhkan motivasi dari diri sendiri, bukan karena paksaan, karena ingin diberi penghargaan, tapi karena motivasi menghargai nilai-nilai yang ada dalam dirinya. Yang diterapkan di sekolah untuk menjadi suatu kebiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan. Budaya positif diawali dengan adanya perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sebagai pendidik, kita merasa berkewajiban untuk mengontrol perilaku murid supaya memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan guru. Tapi tentunya sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif sehingga mereka berperilaku karena motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, pujian maupun hukuman. Dan ini adalah kesalahan atau miskonsepsi tentang kontrol pada disiplin positif. Jadi ilustrasi guru mengontrol murid, itu sebenarnya tidak ya. Jadi pada saat kita memerintahkan pada orang lain atau peserta didik untuk mengikuti arahan, itu karena bisa jadi karena adanya paksaan mereka mau melakukannya, bukan karena pribadi dari diri sendiri. Anak-anak mau melakukannya pada saat guru memerintahkan, tapi kita lihat kembali itu apakah karena dia ingin agar dirinya menjadi lebih baik, atau karena dia takut akan hukuman yang diberikan oleh guru. Jadi ini merupakan ilusi-ilusi yang miskonsepsi tentang kontrol pada disiplin positif. Jadi ilusi bahwa kritik juga membuat anak merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, ini yang dulu sering kita bawa, kalau anak dimarah dia nurut, berarti didikan kita itu bagus. Sebenarnya tidak seperti itu hanya miskonsepsi saja. Nah, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah karena kita ingin agar menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan? Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Contoh, kita datang ke sekolah tepat waktu karena ingin mendapat pujian, atau karena takut mendapat teguran. Nah, itu semua adalah motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar diri, dan ini biasanya berlangsung tidak lama, itu jangka waktu tertentu. Tapi jika kita melakukan segala sesuatu karena kita tahu bahwa ada nilai kebaikan di sana, itu insya Allah akan berlangsung dimanapun kita berada. Jadi tanpa ada harus dilihat orang karena ingin dipuji, itu semua
kita percaya bahwa kita memiliki nilai kebaikan di sana. Dan ini adalah 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa untuk terhindar dari hukuman, kita mau melakukan tindakan-tindakan atau perilaku yang diperintahkan. Nah, ini merupakan motivasi bersifat ekstrinsik. Setelah itu untuk mendapatkan penghargaan juga. Jadi kita melakukan sesuatu karena kita ingin dipuji, kita ingin dihargai, kita ingin mendapat award dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan ini. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai yang mereka yakini tersebut. Ya, motivasi ketiga, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga ini pada peserta didik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita melakukan motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Dan pada saat anak-anak kita melakukan kesalahan atau melakukan kenakalan, itu sebenarnya karena kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap tindakan pastinya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, dan semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama bertahan hidup, itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Setelah itu kebutuhan dasar manusia yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, penguasaan, merasa ingin dihargai, ingin menjadi akulah orang yang paling hebat, yaitu penguasaan dan kebebasan. Kebutuhan dasar manusia yang ingin mandiri, tidak ingin diatur, dan juga kebutuhan dasar akan kesenangan, yang yaitu bermain, memiliki rasa humor, dan lainnya. Dan ada 5 posisi kontrol guru. Jadi di sekolah itu kita biasanya menjadi sebagai penghukum ya pada saat anak-anak melakukan kesalahan. Dan ini ternyata kita akan coba untuk menguranginya, karena tadi ilusi dari ilusi kontrol guru yang memberi motivasi siswa bahwa siswa harus mengikuti apa yang diperintahkan. Berikut marilah sama-sama kita saksikan video tentang contoh posisi kontrol guru yang kita saksikan berikut ini. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan
lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan
orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Jika posisi kontrol guru sebagai penghukum, maka kita biasanya itu akan memberikan hukuman. Lari mengelilingi lapangan bola sebanyak 2 kali putaran. Itu biasanya posisi kontrol guru sebagai penghukum. Sedangkan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya kata-katanya itu bagaimana anak-anak itu menyesali atas apa yang dikatakan. Contohnya, sudah beberapa kali diberitahu kenapa kamu membuat ibu kecewa, ya? Atau kamu tidak sayang dengan orang tuamu, kenapa kamu sering bolos? Orang tuamu sudah memberikan yang terbaik buat kamu. Nah, itu merupakan posisi kontrol guru untuk membuat rasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman. Jadi posisi kontrol sebagai teman juga banyak kita lakukan ya. Jadi kadang-kadang kita ingin agar murid menganggap kita itu adalah teman, bisa saling curhat. Nah, di sini contoh kata-katanya, ayo dong ikuti peraturan sekolah. Ya udah, tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi ya. Atau ya udah, nanti ibu yang bereskan, kamu selesaikan aja pekerjaan dahulu. Nah, setelah itu ada juga posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Atribut upacara harus dibawa setiap hari dan jangan pernah mengulanginya lagi. Setelah itu ada posisi kontrol guru sebagai manajer. Biasanya kata-katanya itu, apa kamu tahu kesalahan kamu, jadi mengidentifikasi kesalahan pada anak-anak. Itu posisi kontrol guru sebagai manajer. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Ini nanti akan masuk di segitiga restitusi. Jadi kita menyadarkan anak-anak dengan cara kamu tahu dulu kesalahan yang dia buat apa, dia sadar dengan kesalahannya dan dia mau untuk memperbaikinya. Dan juga konsep inti dari budaya positif yaitu keyakinan kelas atau sekolah. Dalam hal ini kita melakukan keyakinan kelas ya. Ada beberapa guru telah melakukan keyakinan kelas. Pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau masalah di dalam kelas tersebut. Ya, keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas, mencakup komitmen saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab,
untuk menciptakan lingkungan kelas yang kondusif untuk tumbuh kembang peserta didik. Ya, untuk membentuk keyakinan kelas itu, kata-kata dari keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci, tidak boleh berambut panjang ketika ke sekolah, harus memakai seragam lengkap. Nah, itu aturan, ya, itu dalam bentuk aturan. Tapi kalau keyakinan, dia tidak boleh ada kata-kata tidak, jangan. Nah, jadi kita buat dalam bentuk kalimat positif. Pernyataan keyakinan Ya, kelas Bapak Ibu hebat, dibuat tadi dalam bentuk merupakan positif. salah satu Keyakinan video kelas tentang hendaknya keyakinan tidak kelas yang terlalu telah banyak saya sehingga mudah lakukan, diingat dan dipahami di mana oleh melibatkan semua warga kelas. peserta Keyakinan didik kelas sebaiknya untuk melakukan keyakinan kelas sesuatu tersebut. yang dapat Ini ditetapkan tidak di hanya kelas dilakukan tersebut. oleh wali kelas, namun oleh guru mata pelajaran masing-masing agar pada saat pembelajaran berlangsung, anak-anak atau peserta didik mengetahui tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati dan mereka tahu tentang konsekuensi jika mereka tidak melakukan keyakinan kelas tersebut. Ini juga melatih mereka mengetahui nilai-nilai kebajikan jika mereka melakukan keyakinan kelas. Selain itu kita juga mau meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, kira-kira mana yang harus kita teruskan, mana yang bisa kita ganti. Ya, ini adalah video tentang keyakinan yang telah saya buat. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Kalau pagi ini kita semua masih diberi kesehatan ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, kita akan membuat kesepakatan kelas. Namun sebelum itu ibu mau cek semangat paginya dulu ya. Seperti biasa ya, semangat pagi semua. Ya, tepuk tangan buat kita semua yang hadir pada hari ini. Ya, anak-anak ibu ucapkan selamat datang di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh. Kalian telah menjadi siswa-siswi dari SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh dan sekarang berada di kelas 10 TJKT 3. Ya, ini merupakan semester baru ya, awal semester ganjil. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas terlebih dahulu, ya. Ada yang tahu perbedaan peraturan dengan keyakinan? Ada yang tahu? Lutfi boleh? Keyakinan itu kesepakatan yang dibuat berdasarkan guru dan murid. Iya, keyakinan itu adalah kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid. Untuk apa kesepakatan itu dibuat? Agar kelas bisa lebih kondusif. Artinya tidak ada pembulian di sana, tidak ada ribut pada saat guru menjelaskan. Jadi kita buat kesepakatan. Sehingga kita yakini bahwa itu adalah hal-hal baik yang harus kita terapkan selama pembelajaran. Kalau peraturan ada yang tahu? Ya, Hanif? Iya, aturan yang dibuat tanpa adanya kesepakatan antara murid. Contohnya apa? Peraturan sekolah. Harus ikuti aturan itu. Tanpa adanya kesepakatan dulu ya. Harus melaksanakan peraturan yang telah dibuat. Nanti ibu akan bagikan kertas. Masing-masing dari kalian akan mengisi keinginan kelasnya seperti apa. Anissa bagi. Tempelkan kertas-kertas positnya tadi di sini. Pilahkan mana yang hampir sama, berarti satu deret. Yang kira-kira, oh ini tujuannya sama, satu deret. Ini tujuannya sama, deret. Silakan. Nah, biar cepat.
Yang kira-kira sama, buat satu deret dulu. Yang bersih ya. Bersihnya mana ada bersih sini? Angin supaya. Ya, ya. Ya, ini oke. Kita selalu bersih sama ya. Mana lagi? Nanti bunyi ada tulis sama kan? Nah. Bapak Ibu guru hebat, keyakinan kelas dan Ya, kesepakatan anak-anak Ibu kelas telah kita bedanya dapati adalah tadi jika kesepakatan kesepakatan disusun kelas dan dikembangkan dan bersama-sama persyaratan bersama ya. antara guru dan Ada yang murid, minta kelas yang selalu kesepakatan bersih, kelas yang tiketnya menumbuh juga hadir tepat nilai-nilai waktu. positif akan berujung Setelah itu apa pada ini lagi? keyakinan kelas. Ada Jadi yang kita buat ingin tidak ingin kesepakatan kelasnya ada dulu, pembulian. baru Ya, ada ada ingin keyakinan dibully kelas. nggak di sini? Keyakinan kelas Nggak ada ya, itulah pastinya yang nggak mau. akan Nah, tidak ada memberikan kata-kata kasar di nilai, kelas. kebajikan Kalau ada guru yang masuk, di tidak nih, mana tidak nanti, ribut pada saat guru melakukan peserta didik pembelajaran. akan mempunyai Oke, rasa peduli, kalau kelas yang bersih, empati, jadi kita ambil kalimat positif. Ada menunjukkan kata jangan kepedulian atau tidak. terhadap sesama teman, Kelas tidak boleh kotor. menghargai, Kira-kira kata sehingga kalimat lingkungan positifnya belajar apa? bisa aman, Hah? menghargai juga proses belajar Menjaga yang terjadi pada saat itu. Kebersihan ke kelas. Ini sepakat? Sepakat ya. Piket hadir tepat waktu. Piket hadir di awal waktu. Di awal waktu. Setuju ini? Setuju ya. Dan piket itu tugasnya apa? Bukan pada saat pagi saja, tapi hingga akhir pembelajaran. Jadi pada saat teman-temannya istirahat, piket mengkoordinator kelasnya. Kalau mejanya mereng, kasih tahu koordinator, tolong luruskan, itu tugas piket. Kebiasaan-kebiasaan baik ini akan menjadi budaya positif di kelas kita, sehingga kelas kita akan selalu nyaman, aman, dan tertib. Itu ada, tidak boleh bullying, tidak boleh mengejek. Itu kita buat dalam bentuk kalimat positif menjadi apa? Menghargai. Mana dia? Menghargai dan menghormati sesama sama teman, menghormati guru juga. Sekarang kita lihat apa nilai kebajikan yang ada di sini. Ada juga mengaji bersama selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu nilai kebajikannya apa? Religius. Ini setelah itu menjaga kebersihan kelas. Disiplin. Tanggung jawab. Memakai seragam sesuai ketentuan. Apa nilai kebajikannya? Ya, disiplin, kerapian. Oke. Bagus sekali sudah pada tahu nilai-nilai kebajikan yang kita dapat dari kesepakatan kelas hari ini. Ya, jadi nanti akan ditandatangan oleh ketua kelas pertanda bahwa kesepakatan ini akan kita jalani, akan kita patuhi karena hasil dari kesepakatan bersama. Anak, demikian hasil dari kesepakatan kita hari ini menjadi keyakinan kelas. Ini nanti akan kita buat dalam bentuk poster dan kita tempel di dinding kelas kita. Sehingga guru yang masuk bisa melihat dan kalian juga bisa terus membacanya. Sehingga aturan-aturan tadi bisa tertanam dalam diri kalian dan bisa diterapkan dalam tingkah laku selama dalam pembelajaran di kelas. Semoga kelas kita menjadi kelas yang kondusif. Baik, hanya itu mungkin dari Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Ibu, sebenarnya langkah awal dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah dapat kita lakukan mulai dari dalam kelas dulu, yaitu dengan membentuk kesepakatan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini menjadi senjata yang membangun budaya positif di sekolah, karena dengan keyakinan kelas dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid sehingga menjadi pribadi yang bertanggung jawab, disiplin, dan berbudi pekerti luhur. Oke, demikian Bapak Ibu tadi tentang keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dan murid agar kelas menjadi kondusif pada saat proses pembelajaran, sehingga semangat anak-anak untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Ini merupakan segitiga restitusi, di mana restitusi merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Jadi saat anak melakukan kesalahan, biasanya kita, guru, cenderung untuk memberikan hukuman ketimbang mencari
apa kesalahan mereka untuk diperbaiki. Dengan menggunakan segitiga restitusi membantu murid untuk memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Dan ini merupakan langkah-langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dari kontrolnya, kita semua pernah berbuat salah, ya. Nah, maka lakukan hal terbaik agar kita membagi kesalahan kita itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, bahwa semua pelaku memiliki alasannya. Ya, alasan apa? Mungkin karena kebutuhan dari dirinya yang kurang. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Analisis kasus studi didasarkan teori disiplin positif, posisi kontrol dulu, dan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu guru hebat, mari sama-sama kita saksikan kasus berikut dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya Bu, makasih. Gimana kabarnya Radia? Sehat Bu, baik. Sehat, alhamdulillah. Kamu tahu nggak kenapa kamu Ibu panggil kemari? Tahu Bu. Kenapa? Soalnya Anissa mengadu ke Ibu. Oh iya, Ibu tidak mencari siapa yang salah ya. Jadi Radalian Ibu panggil kemari itu karena tadi katanya bermasalah sama Anissa ya. Ya Bu. Jadi kita memang pernah berbuat salah, tapi sekarang kita harus bisa bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu, ya. Jadi di sini Ibu sedikit terangkan ke Radalian bahwa Anissa itu kan sudah kita beri kepercayaan untuk menjadi sekretaris ya, sekretaris kelas. Jadi Radalian harus tahu salah satu tugas sekretaris itu mencatat kehadiran siswa-siswi dalam kelas. Itu tugas dia ya. Jadi Ibu sebagai wali kelas selalu memantau kehadiran siswa-siswi Ibu juga, termasuk Radalian. Radalian Ibu pantau selama ini kehadirannya sering terlambat dan juga sering tidak masuk ke sekolah. Boleh Ibu tahu apa alasannya? Ya Bu, saya sering telat karena malam saya main game sampai larut malam. Oh iya, ternyata main game itu menyenangkan ya. Ya, Bu. Apalagi bisa kumpul dengan teman-teman. Ya, Ibu tahu itu, Ibu juga pernah seperti itu dulu. Tapi kita juga harus tahu semua itu ada waktunya. Ada waktunya bermain, ada waktunya belajar, ada waktunya beribadah. Jadi Radalian harus bisa memanage itu semua, memanage waktu ya. Jadi dan itu Anissa tidak mengadu karena itu memang sudah tugasnya. Jadi Radalian harus tahu mana hak, mana kewajiban. Begitu juga dengan Radalian. Hak Radalian di sekolah adalah mendapatkan ilmu. Jadi Radalian jangan mengabaikan itu semua. Oke? Jadi sekarang Ibu pingin Radalian ingat lagi kesepakatan kelas kita dulu. Bahwa kita harus menghormati, menghargai orang lain, harus datang tepat waktu ke sekolah. Apakah Radalian sudah melakukan itu? Belum Bu. Belum ya, iya. Jadi kedepannya bagaimana nih Radalian harus lakukan? Iya Bu, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Iya, alhamdulillah. Dengan cara apa? Dengan Misalnya? tidak telat sekolah, tidur cepat. Iya, tidak main game terlalu lama ya. Oke, selanjutnya apa lagi nih kira-kira dengan Anissa? Anissa. Apakah akan minta maaf dengan Anissa? Ya, saya akan minta maaf ke Anissa. Ya, Akan menjadi lebih baik lagi. alhamdulillah. Jadi seperti itu ya. Besok-besok Radalian harus lebih cepat lagi ke sekolah. Kehadirannya harus selalu ada dan di kalau sudah sampai sekolah tidak boleh cabut lagi. Iya, Bu. Oke? Bu. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Ya, oke, itu aja. Semoga ke depan Radalian lebih baik lagi. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radarian, kelas 3 TJA, Sekolah SMK 5 Telkom Banda Aceh. Saya merasa senang jika masalah yang saya lakukan didiskusikan dengan cara yang baik. Seperti tadi, saya merasa diperhatikan, disayang, dan tidak dituduh sebagai anak yang bandel. Namun saya tetap menyadari dengan tindakan saya. Widik, kemari sebentar. Waalaikumsalam. Pas sekali, Ibu tadi memang mau manggil kamu terlihat, jadi Ibu panggil terus. Ibu mau bicara sebentar sama Nafis. Ya Bu, ada apa Bu? Nah, Nafis, tadi kan kita sudah gotong royong ya. Iya Bu. Jadi Ibu lihat Nafis tuh waktu teman-teman lain gotong royong, Nafis hanya duduk diam. Sedangkan teman-teman lain bekerja. Terus waktu temannya minta tolong, Ibu lihat Nafis menghindar-menghindar. Kenapa itu? Apa sebabnya? Ya Bu, maafkan saya Bu. Saya lagi malas saja Bu. Aduh, ternyata malas ya. Iya, nggak apa-apa. Semua orang pernah merasakan posisi seperti itu. Kadang-kadang malas untuk bekerja, malas untuk berbuat baik. Tapi itu tidak boleh terus-menerus kita pelihara, ya. Jadi Ibu tidak mau mencari kesalahan dari Nafis, tapi kita ingin memberi solusi supaya Nafis ke depan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Ya Bu. Gimana? Mau nggak jadi pribadi yang lebih baik? Melihat kelas bersih, jadi suasana belajar kita juga terkesan lebih nyaman, aman. Nah, kira-kira suka nggak dengan kelas seperti itu? Suka sekali Bu. Suka sekali ya. Kalau suka sekali berarti kita harus melakukan apa, Nafis? Bersih-bersih ya. Ya Bu. Dan ingat, kesepakatan kelas kita dulu bagaimana? Kita harus menjaga kebersihan kelas dan setiap siswa di kelas tersebut harus bertanggung jawab dengan kebersihannya, ya. Bagaimana, Nafis? Baik Bu, saya akan menjalani kesepakatan kelas yang sudah kita putuskan bersama. Mulai besok saya akan melaksanakan piket dan juga saat gotong royong saya akan berperan aktif Bu. Oke, alhamdulillah berarti Nafis sudah mau untuk berbuat lebih baik lagi ya. Ya Bu. Besok-besok kita gotong royong dengan lebih semangat dan saling membantu. Oke? Oke Bu. Oke. Terima kasih Nafis. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Analisis kasus studi didasarkan teori disiplin positif, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Kasus 3, Ibu Roni sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan Fajar malah duduk tiduran dan tampak acuh dengan pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar tampak malas-malasan untuk maju ke depan dan Fajar hanya terpaku diam sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memegang spidolnya. Dan Fajar pun tidak melakukan apa yang dimintakan ibu gurunya. Fajar kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, nilai-nilainya pun tidak terlalu baik pada pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur Ibu Doni, Fajar hanya menjawab tidak tahu. Dan Ibu Doni hanya menjawab, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan kamu sama ibu. Fajar hanya diam membisu. Ini merupakan contoh kasus di kelas ya Bapak Ibu. Jadi dari kasus tadi, maka timbul pertanyaan, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Doni dalam pendekatan kepada Fajar? Tentunya posisi kontrol apa? Membuat merasa bersalah. Hal itu dibuktikan dengan kata-kata Ibu Doni, yaitu nggak kasihan kamu sama Ibu Fajar, Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Nah itu merupakan posisi kontrol membuat merasa bersalah. Membaca ke Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Fajar.
kebutuhan dasar manusia tadi adalah fajar itu butuh akan rasa kasih dan sayang, butuh untuk diterima. Hal tersebut dapat dilihat dari perbuatan fajar yang menjadi perhatian dari Ibu Doni dan bertingkah yang dilakukan agar semua perhatian tertuju pada dia. Yang kedua, kebutuhan dasar akan kesenangan. Hal itu terlihat saat Fajar kurang berminat pada pelajaran bahasa Inggris. Pemenuhan kebutuhan kesenangan dapat diterapkan dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ya, dari penerapan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesi dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun, bukan menuntut, tapi menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian diseminasi budaya positif yang telah saya sampaikan tadi. Semoga kita semua dapat saling berkolaborasi untuk menciptakan budaya positif di sekolah dengan lebih baik lagi, dan agar anak-anak termotivasi untuk melakukan nilai-nilai kebajikan berdasarkan menghargai dirinya sendiri, bukan karena paksaan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yeni Yunita SPD yang telah memaparkan materi tentang diseminasi budaya positif. Semoga apa yang telah Ibu Yeni Yunita sampaikan terkait materi budaya positif tadi dapat kita laksanakan dengan semestinya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, maupun apa yang sudah kawan-kawan kerjakan tentang budaya positif mudah-mudahan dapat dikembangkan lagi terkait materi budaya positif tersebut. Terima kasih kepada kawan-kawan semua. Apabila saya maupun Ibu Yeni Yunita ada sedikit kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berhadir di sini untuk bisa meluangkan waktu mengikuti sosialisasi budaya positif. Kami ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.